Selamat siang, mari kita lanjut ke season 8. Gasken. Ketika Qin Yu tiga orang baru saja keluar dari jajaran transmisi, mereka merasakan wajah dingin. Melihat ke atas, saya melihat angsa yang tumbuh menutupi salju, dan Qiu Zongfu, yang berada di belakang Qin Yu, berkata kota bersalju, salju sepanjang tahun, benar-benar indah. Qin Yu sedikit mengangguk, tapi matanya terkunci di kota besar yang menggantung di udara. Kepingan salju beterbangan, tetapi kota besar itu masih mencolok, tembok hitam dan volume yang besar memberi orang perasaan penindasan yang luar biasa. Terbang kota salju, ini adalah kota salju. Qin Yu memandang kota salju, berbisik. Ini adalah pertama kalinya Qin Yu menyaksikan kota bersalju dari luar. Fu Bo berkata di samping Tuan, kami terbang keluar kota bersalju. Oke, ayo pergi. Qin Yu langsung menyebar bidang luar angkasa, dengan Fu Bo langsung terbang ke langit. Qiu Zongfu juga dihormati di belakangnya, untuk sesaat Qin Yu terbang ke pintu kota salju. Di gerbang kota ada langkah 100 meter, dan Qin Yu tiga orang jatuh di atasnya. Siapa yang kamu tunggu, ini adalah kota salju Arktik, dan tidak ada yang bisa masuk. Suara tinggi berlalu dari gerbang kota. Postur besar. Qin Yu tersenyum dan memandang gerbang kota. Ada dua penjaga dewa di gerbang, dan di dinding berdiri satu demi satu penjaga para dewa. Qiu Zongfu segera melangkah maju dan berkata dengan dingin, keluarga saya adalah pemilik kuil timur, Gunung Jinsan, dan Anda akan melaporkannya dengan cepat. Kuil Dewa Xuan. Kedua penjaga dewa saling memandang, dan penguasa Is Jin Hyun Jinsan, status penghargaan lebih tinggi daripada rata-rata dewa atas. Sikap kedua penjaga dewa ini segera berubah, dan mereka menyambut wajah musim gugur sambil tersenyum harap tunggu, saya akan melaporkan dengan cepat. Tidak ada undangan, bahkan jika kekuatannya kuat Anda harus menunggu laporan. Hanya beberapa gigitan usaha, tembok kota seperti kilat terbang turun seseorang, adalah seorang pemuda tampan mengenakan baju besi perak. Pemuda tampan ini dapat melihat sekilas bahwa tiga orang Qin Yu adalah pemimpinnya. Di pemimpin skuadron penjaga gerbang bawah, Zhou Jianfei, saya telah melihat Qin Yu Dianzu. Pemuda tampan itu berkata kepada Qin Yu dengan rendah hati. Apakah kamu mengenal saya? Qin Yu sedikit terkejut, dan dia sepertinya tidak melaporkan namanya. Zhou Jianfei, itu sedikit tersenyum nama Qin Yu Dianzu, seluruh dunia dewa selama informasinya lebih terinformasi. Siapa yang tidak tahu Qin Yu Dianzu, adalah master pemurnian baru, kekuatan penghilangan bahkan lebih tinggi daripada Master Ouyezi 1. Qin Yu mendengar ini kata Zhou Jianfei, tapi hati banyak asosiasi. Berapa lama untuk memperbaiki artefak surgawi? Saya tidak menyangka bahwa bahkan seorang pemimpin skuadron dari skuadron Tenjin di kota salju Arktik tahu itu, tampaknya benda ini sangat kuat. Qin Yu Dianzu di sini, apakah itu untuk sang putri untuk merekrut kerabat? Zhou Jianfei berkata sambil tersenyum. Qin Yu terkejut melihat Zhou Jianfei. Tuan Kuil Qin Yu tidak perlu terkejut. Tahun-tahun ini, para junji yang datang ke kota salju kutub utara saya, semuanya dalam rangka untuk sang putri. Zhou Jianfei melanjutkan. Qin Yu sedikit mengangguk dan berkata langsungnya, saya di sini untuk berpartisipasi dalam perekrutan. Wajah Zhou Jianfei memiliki sedikit kegembiraan. Posisi utama Qin Yu tinggi, dan itu juga merupakan master baru pemurnian, dan seluruh dunia dewa dapat dibandingkan dengan Master Qin Yu Dian, dan tidak ada banyak orang. Kali ini, Qin Yu Dian Tuhan memiliki harapan besar. Saya akan mengirim orang untuk menyerahkan ini ke kota imperial. Zhou Jianfei segera memanggil satu orang. Dewasa, prajurit dewa sedang menunggu pesanan. Master pemurnian dari Kutub Timur Jinsan, Qin Yu Dianzu, kali ini adalah untuk berpartisipasi dalam putri untuk merekrut kerabat. Anda dengan cepat menyerahkan masalah ini ke kota kekaisaran. Zhou Jianfei segera berteriak. Ya, orang dewasa. Pada hari ketika pendekar dewa mendengar kata-kata, penguasa tuan, penguasa instrumen pemurnian, dia merasakan seluruh orang menjerit dan mengendap-endap memandang Qin Yu, dan kemudian dengan cepat bergegas ke kota kekaisaran. Jika rata-rata orang datang untuk berpartisipasi dalam perekrutan, Zhou Jianfei dapat mengatur tempat tinggal paling banyak, dan bahkan pengumuman ke kota kekaisaran tidak mungkin. Hanya beberapa pria besar sejati, berita kedatangan mereka akan segera dikirim ke kota kekaisaran, dan diketahui oleh Kaisar Suci Kutub Utara. Qin Yu Dianzu, tolong bawa aku ke rumah jaga untuk beristirahat dulu, dan kemudian, Kaisar Suci pasti akan memiliki pengaturan untuk Qin Yu Dianzu. Kata Zhou Jianfei dengan rendah hati. Itu menyusahkan Zhou bersaudara. Qin Yu tersenyum pada Zhou Jianfei. Untuk minggu ini, Jianfei, Qin Yu sangat digemari.
Berita Qin Yu datang ke kota Snowy, disahkan oleh sejumlah orang, dan akhirnya staf lokal Kaisar Suci Arktik secara pribadi bergegas ke Kaisar Suci Arktik Jiang Fan untuk beristirahat. Kuil Kaisar Suci Arktik, di tepi kolam taman di distrik timur. Kaisar Arktik Jiang Fan adalah pemancing yang santai, seorang wanita cantik yang mengenakan blus biru muda dengan cepat berjalan menuju Jiang Fan. Jiang Fan tahu tidak kembali hujan, ada apa? Yang mulia, berita itu datang dari gerbang kota aula utama kuil Suan dari Jin Timur Suan Jinsan, yaitu, Master Pemurnian baru Qin Yu, dia baru saja datang ke kota, kata Yu Yan penuh hormat. Jiang Fan segera bangkit dan berbalik untuk melihat hujan, dan ada sentuhan kegembiraan di matanya. Apa yang Anda maksudkan dengan Qin Yu, yang kekuatannya lebih baik daripada industri Eropa? Ya, Yang Mulia, hujan dan hormat. Cepat, kamu secara pribadi membawa orang untuk menghibur, mengatur agar dia hidup untuk. Piao Yunfu ya, Piao Yunfu Jiang Fan segera berkata. Lenyap bersama awan, berada di kota salju Arktik, juga merupakan rumah yang relatif terkenal. Kota salju Arktik juga bukan ahli pemurnian, Jiang Fan kadang-kadang menyulitkan hal-hal untuk para dewa. Sangat penting untuk membuat Master Refiner. Yang Mulia, berita dari gerbang kota mengatakan bahwa Qin Yu datang ke sini untuk berpartisipasi dalam perekrutan Sang Putri Yu. Yu menambahkan. Seluruh orang Jiang Fan sedikit dilirik. Rekrut Jiang Fan menangis dan tertawa saat ini. Hatinya adalah sukacita dan masalah, dan sukacita adalah bahwa bahkan Qin Yu, penguasa pemurnian, telah datang untuk berpartisipasi dalam perekrutan. Masalahnya adalah bahwa, Hari Pro Kemerdekaan belum sah. Kakak kedua, kamu selalu menjaga anak yang berdiri, bagaimana kamu membiarkan aku menghadapi orang-orang di dunia? Jiang Fan tidak memiliki cara untuk Jiang Yan, untuk merekrut pro hari. Jiang Yan berkata bahwa dia berani bekerja keras. Hei Jiang Yan, apa yang bisa saya lakukan? Kekuatan saudara laki-laki keduanya sama sekali tidak kurang dari dia. Selain itu, bahkan jika orang yang direkrut tidak ditahan, mereka tidak dapat bersaing dengan saudara mereka. Namun, Qin Yu, master baru penyulingan, dan yang berharap untuk menjadi pengrajin baru dapat datang untuk berpartisipasi dalam perekrutan. Jiang Fan masih sangat bahagia. Rain, kamu pergi untuk mengatur Qin Yu untuk hidup di awan mengambang. Ingat, jika Qin Yu memiliki kebutuhan, cobalah untuk memuaskan. Jiang Fan segera bertanya. Ya, Yang Mulia, hujan dan hormat. Baiklah, ayo pergi. Jiang Fan mengibaskan tangannya dari hujan, dan alisnya berkerut pada saat ini, hatinya tenggelam. Sekarang bahkan kebangkitan mendadak dari Master Pemurnian ini. Qin Yu telah datang, tampaknya proses perekrutan perlu sedikit lebih rumit. Mulut Jiang Fan tersenyum. Ingin mendapatkan putriku, jangan tunjukkan bagaimana ketulusan dilakukan. Rencana Jiang Fan untuk merekrut kerabat juga lebih jelas. Ayah mertua masa depan saya benar-benar antusias tentang saya. Qin Yu memandang ke rumah mewah di depannya, dan berjalan di kota bersalju begitu lama, awan apung, di depannya jelas berada di 10 besar. Rumah. Lihatlah tim pelayan di depan Anda. Qin Yu Dianzu, pelayan ini diatur oleh Yang Mulia, mereka akan melayani kehidupan sehari-hari Qin Yu Dianzu. Jika Qin Yu Yao memiliki persyaratan, mereka dapat memberitahu mereka bahwa mereka akan mengirim berita ke kota kekaisaran. Kita harus akan berusaha memenuhi persyaratanmu. Raini tersenyum dan berkata. Qin Yu sedikit berutang terima kasih atas Kaisar Batu Suci, dan terima kasih untuk gadis itu. Qin Yu Dianzu, maka aku akan pergi. Menonton Yu Yu pergi, Qin Yu berkata kepada Qiu Zongfu spesies musim gugur, pelayan ini, Anda mengatur, saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Fobo. Ya, Tuan. Qiu Zongfu langsung pergi ke pelayan. Qin Yu mengambil Fubo dan berjalan langsung ke rumah awan apung. Setelah berjalan lama, Qin Yu memilih taman di mansion, dan ada juga loteng di taman. Langkah ke taman. Fober, kita sudah tiba di kota salju, apa yang harus kau lakukan sekarang? Qin Yu bertanya pendapat Forbo. Fu Bozong tersenyum dan berkata, Tuan, Anda bertanya kepada saya hal ini tidak berguna. Orang yang ingin Anda tanyakan adalah Jiang Yan. Paman Qin Yu memberi sedikit pandangan, dan kemudian dia tersenyum. Benar. Paman Su pasti yang paling akrab dari semua pasukan di seluruh kota, dan bertanya Paman Su pasti akan memberikan saran yang paling cocok. Xiao Yu. Tidak jauh dari suara yang familiar, Qin Yu menoleh dan menatapnya, tidak heran Paman. Orang yang datang adalah Jiang Yan. Jiang Yan mengambil jubah emas gelap dan tersenyum dan berjalan. Saya pikir itu akan memakan waktu lama untuk datang. Saya juga berencana untuk menunggu 10 tahun untuk membiarkan Kaisar Suci Arktik mulai merekrut kerabat secara resmi. Saya tidak berharap Anda datang hari ini. Xie Yusu, aku sudah khawatir tentang masalah ini, tentu saja, semakin cepat semakin baik.
Jawab Qin Yu. Apakah tidak akan membiarkan anak-anak keluar segera secara resmi merekrut kerabat, tetapi tidak mungkin untuk berdiri? Jiang Yan tersenyum pada Qin Yu, dan Qin Yu tiba-tiba menyadari bahwa ia segera menggerakkan pikirannya. Saya melihat Jiang Li muncul di samping kakak Qin Yu. Lier terkejut. Lai keluar orang pertama yang melihat Qin Yu, dan kemudian melihat Paman Su, bahkan berkata kepada Paman Su, "Paman Su, kamu di sini." Tentu saja, saya ingin datang dan berbicara dengan ayah dan kakek Anda tentang rekrutmen publik. Tentu saja, Anda harus pergi dengan saya. Anda dapat berbicara sendiri. Ini dibenarkan, kata Jiang Yan sambil tersenyum. Lier sedikit mengangguk. Xiao Yu, lalu aku mengambil anak itu. Jiang Yan memandang Qin Yu. Dan lambat, Qin Yu cepat berkata. Xiao Yu, apakah ada hal lain? Jiang Yu ragu melihat Qin Yu. Qin Yu segera mengatakan hal-hal di dalam hatinya. Paman Su, aku di sini, apa yang perlu kamu lakukan? Setidaknya lakukan pekerjaan yang baik di kota salju. Hubungan beberapa orang. Qin Yu sekarang di kota salju Arktik, tapi matanya hitam. Jiang Yan segera tertawa. Xiao Yu, kamu harus khawatir tentang hal itu, kamu hanya perlu berada di rumah awan mengambang, kata Jiang Yan sambil tersenyum. Tetap di awan yang mengapung inilah yang membuat Qin Yu tidak bisa mengerti. Jiang Yan mengangguk menegaskannya, saya tinggal di Yunyunfu. Sekarang saya tidak perlu Anda keluar. Anda melihat, berita bahwa Anda tiba di Snowy City akan segera menyebar ke seluruh Snowy City. Akan ada banyak orang yang datang untuk mengunjungi Anda. Seorang guru pemurnian, yang ingin membuat Anda, sangat banyak. Hah, iya, Qin Yu juga tertawa. Para pengamat jelas, pihak berwenang terpesona hal-hal melibatkan pernikahan saya sendiri, dan kepala saya agak panas. Saya telah melupakan diri saya sendiri, tetapi saya adalah seorang master pemurnian. Bagi para penguasa para dewa, artefak surgawi sangat penting. Bahkan jika seorang dewa tingkat atas memiliki artefak yang baik, ia selalu memiliki teman baik, atau orang yang dicintai. Dia adalah teman dan kerabat, dan dia juga dekat dengan Qin Yu. Kamu hanya perlu menerima orang-orang itu dengan ramah, kata Jiang Yan sambil tersenyum. Ya, karena kamu sudah tiba di kota Snowy, setelah 2 hari, aku akan pergi menemui Kaisar Arktik dan membiarkannya bersiap. Secara terbuka merekrut kerabat. Ya, aku siap untuk semuanya. Qin Yu mengangguk. Segera Qin Yu mengirim Jiang Yan untuk pergi dengan Lier. Hari-hari berikutnya, seperti kata Paman Su, Qin Yu, penguasa peralatan pemurnian, datang ke kota Snowy. Banyak orang mulai mengunjungi rumah Yunyun. Qin Yu juga bertemu semakin banyak orang. Ayo, semua orang dalam posisi ramah di kota salju, Qin Yu ramah. Di ruang tamu dari awan yang mengambang. Tuan, Pangeran Lei Zhangcheng, Zhou Xian, memintanya di luar. Fu Bo berkata kepada Qin Yu dengan hormat, ini untuk membuat Qin Yu sedikit melihat sekilas. Apa yang kamu bicarakan? Siapa orang yang datang? Tanya Qin Yu lagi. Pangeran Lei Gongcheng, Zhou Xian, kata Fu Bo lagi. Pikiran Qin Yu tidak bisa membantu tetapi mengingat adegan itu. Pada saat itu, Zhou Xian melambaikan tangan, ruang hancur, kota dunia fana benar-benar hancur, dan bahkan anak kecil yang lucu yang sedang makan buah manisan kehilangan nyawanya. Aku mengenal Tuhan lebih baik darimu, kata-kata Zhou Xian dan Qin Yu masih ingat dengan sangat jelas. Qin Yu masih ingat mata anak kecil yang lucu sebelum kematiannya. Zhou Xian mata Qin Yu sedikit terangkat, dan kemudian sudut mulutnya sedikit terangkat. Fober, biarkan minggu ini muncul, aku harus menghibur pangeran kota yang baik-baik saja. Zhou Xian dengan hati-hati memperhatikan rumah di depannya. Dia harus mengakui bahwa rumah Yunyun memang lebih baik daripada rumah Yun Xiang-nya. Ukuran tanah dan tata letaknya lebih unggul. Apakah itu di mata seorang pengecut? Aku masih tidak bisa mengejar ketinggalan dengan tuan penyulingan ini. Gu Yu. Zhou Xianxin memiliki sedikit ketidakpuasan. Tempat tinggal orang-orang yang berpartisipasi dalam perekrutan di kota Arktik diatur oleh kota kekaisaran. Jika statusnya rendah, beberapa orang yang bertanggung jawab dapat membuat keputusan tentang tempat tinggal mereka. Zhou Xian, Duan Muyu, Qin Yu dan status tinggi lainnya semuanya ditunjuk oleh Kaisar Suci Kutub Utara Jiang Fan sendiri. Rumah Qin Yu lebih baik daripada rumah Zhou Xian. Dari titik ini, dapat dilihat bahwa Kaisar Arktik lebih baik untuk Qin Yu. Zhou Xian orang dewasa dia ada di ruang tamu, silakan datang ke sini. Kaisar Arktik mengatur untuk memberikan Qin Yu pelayan dewi yang cantik tersenyum dan berkata. Zhou Xian sadar, dan sedikit mengangguk ke pelayan. Dengan 2 dewa di belakangnya, Zhou Xian langsung mengikuti pelayan itu, dan berjalan ke ruang tamu khusus dari rumah awan mengambang, ketika dia berjalan di luar pintu ruang tamu. Maaf,
Tolong tanya dua pelayan di luar. Suara cahaya terdengar. Zhou Xian menoleh dan memandanginya. Qiu Zongfu yang berdiri di sisi pintu. Zhou Xian memerintahkan kamu di luar, jangan masuk. Lalu dia memasuki ruang tamu secara langsung. Hanya ada dua orang di ruang tamu. Seseorang canggung, Zhou Xianxin tiba-tiba mengerti bahwa pria tua di depannya harus menjadi pelayan dari kuil penggemar legendaris. Adapun Master Pemurnian Guyu. Zhou Xian mengalihkan pandangannya, terkunci dalam jubah hitam pemuda yang berdiri di belakangnya dan berdiri di tengah aula. Qin Yu saudara di kota penalti guntur berikutnya Zhou Xian memiliki senyum ramah di wajahnya. Pada saat ini, pemuda berjubah hitam, yang telah menghadap jauh dari Zhou Xian, berbalik dan memiliki senyum yang berarti di bibirnya. Dia memandang Zhou Xianxiong, saya sangat senang bertemu dengan Anda. Murid Zhou Xian runtuh tiba-tiba, dan seluruh tubuhnya gemetar. Zhou Xian baru saja mendengar tentang nama Master Pemurnian, Qin Yu. Dia tidak terbiasa dengan penampilan Master Pemurnian yang baru direformasi ini, tetapi ketika dia melihatnya, dia terkejut. Pada awalnya, pembudidaya biasa dari dunia fana yang memiliki hubungan baik dengan Jiang Li, juga disebut Qin Yu. Lihat persis sama dengan Qin Yu, di depan. Ada banyak orang di dunia para dewa, dan namanya persis sama. Tapi bagaimana dengan penampilan? Bukan kebetulan bahwa sesuatu akan terjadi, tidak hanya dengan nama yang sama, tetapi juga penampilan yang sama. Qin Yu ini, apakah itu Qin Yu di dunia fana? Zhou Xian memiliki pertanyaan ini di dalam hatinya. Hanya saja Zhou Xian tidak pandai mengajukan pertanyaan secara langsung. Lagi pula, hubungannya dengan Qin Yu dari dunia fana sangat buruk. Zhou Xian hanya bisa memilih untuk mengetuk ke samping. Zhou Xianxiu datang kepadaku, mengapa kamu tidak mengatakannya? Qin Yu berkata sambil tersenyum, lalu melambaikan jarinya ke kursi di sebelahnya. Zhou Xianxiong, mari kita duduk dan mengobrol sambil minum teh, bagaimana menurutmu? Pada saat ini, otak sedang berpikir tentang cara mengetuk Zhou Xian, yang merupakan identitas asli Qin Yu. Tiba-tiba dia bangun. Oh, bagus, bagus. Zhou Xian saat ini, tidak ada lagi waktu luang. Qin Yu tidak banyak bicara, hanya senyum tipis, dia duduk dulu. Zhou Xian juga duduk bersamanya. Pada saat ini, dia sudah tenang. Wajahnya masih tergantung dengan senyum ramah dan menonton Qin Yuxiong, meskipun saya di kota salju Arktik, saya masih mendengar Anda. Nama guru pemurnian baru, pemilik baru kuil yang hilang, benar-benar mengerikan. Saya masih berpikir, mengapa Qin Yuxiong di kutub timur Jinsan jika saya tidak baik-baik saja di kota, dengan cara ini, saya bisa dan saya punya banyak kata dengan Qin Yuxiong. Aku juga merasa kasihan, tapi aku sudah terbiasa dengan Jin Timur Suan Jinsan. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Melihat pemandangan pertama Zhou Xian, Qin Yu tidak bisa tidak mengingat adegan tahun ini. Sosok arogan itu. Di ruang yang rusak, manusia miskin yang mati-mati, anak kecil yang ingin makan buah manisan, pemandangan Qin Yu tidak pernah bisa dilupakan. Tak terlupakan, ada paragraf sombong Zhou Xian tahun itu. Qin Yu, surga adalah surga, Anda adalah manusia, Anda bisa tahu apa itu surga, membunuh bahkan jika saya membunuh semua orang di benua ini, tua surga tidak akan menghukum saya sedikit. Haha. Qin Yu, Anda harus ingat satu hal, saya tahu lebih baik dari Anda. Aku merindukan mereka yang ada di hatiku, tapi Qin Yu masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Zhou Xianxiong, kamu datang kepadaku kali ini, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Qin Yu memandang Zhou Xian. Wajah Zhou Xian penuh senyum. Haha, Qin Yuxiong, saya datang ke sini hanya untuk melihat penampilan guru pemurnian yang legendaris dan memuaskan keingintahuan saya. Ah, Qin Yuxiong, sungguh, Anda seperti salah satu orang tua saya, namanya juga disebut Qin Yu. Zhou Xian pada saat ini, ada kilatan petir di matanya. Orang tua itu alis Qin Yu. Tidak bisakah kamu membantu minggu ini? Zhou Xian, kamu juga sangat mirip dengan salah satu orang tuaku, namanya juga disebut Zhou Xian. Qin Yu juga memandang Zhou Xian, dan melihatnya. Wajah Zhou Xian berubah. Pada saat ini, dia sudah mengkonfirmasi bahwa Qin Yu, yang berada di depannya, adalah Qin Yu di dunia fana. Haha, ini benar-benar bagus, tapi saya pikir itu orang tua saya, dan kemudian kekuatan kultivasi tidak dapat mengejar ketinggalan dengan Qin Yuxiong. Belum lagi pemurnian master dapat mencapai ranah master, kata Zhou Xianxiao. Meskipun Zhou Xian mengkonfirmasi Qin Yu di depannya, itu adalah Qin Yu di dunia fana. Namun, Zhou Xian tidak ingin mengubah wajahnya dengan Qin Yu. Jadi dia hanya bisa dianggap tidak tahu. Ah, ini hanya lelaki tua saya yang bernama Zhou Xian.
Kekuatannya sangat kuat. Saya juga mengatakan kepada saya bahwa saya tahu lebih banyak tentang hal itu daripada saya. Kata Qin Yu. Provokatif. Benar-benar provokatif. Wajah Zhou Xian sedikit tersenyum dan kemudian kembali normal. Oh, benarkah ini saudara laki-laki Qin Yu juga dewa tertinggi, dan penyulingnya bahkan lebih menakjubkan. Orang-orang yang tahu lebih banyak dari Anda sangat sedikit. Zhou Xian menghadapi hukuman provokatif Qin Yu, tetapi memuji Qin Yu. Zhou Xian tiba-tiba berdiri, dan kemudian berkata kepada Qin Yu tanpa daya, Saudara Qin Yu, aku benar-benar minta maaf, aku benar-benar lupa, aku masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan, maka aku akan pergi dulu hari ini, menunggu Qin Yuxiong saya punya waktu untuk kembali. Qin Yu juga berdiri. Zhou Xian Xiong, senang pergi, tidak jauh. Zhou Xian tersenyum dan tertutup dengan sopan. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju gerbang, tetapi ketika dia berjalan ke pintu ruang tamu, tubuh Zhou Xian tiba-tiba mandek, lalu berbalik untuk melihat Qin Yu dan tersenyum dan bertanya, saya mendengar Qin Yuxiong, kali ini juga untuk sepupu saya. Ya, Zhou Xian Xiong harus tahu tekad saya. Qin Yu menatap langsung pada Zhou Xian. Tekad saya untuk tidak pergi ke Qin Yuxiong. Ketika awal perekrutan, saya akan bergantung pada sarana. Pertahankan. Zhou Xian tersenyum dan berjalan keluar dari aula, pergi dengan dua dewa dan pelayannya. Qin Yu mengirim 3 tuan dan pelayan Zhou Xian untuk pergi, senyum di wajahnya benar-benar hilang, dan beberapa hanya tenang. Tuan Fu Bo memandang Qin Yu. Qin Yu alis sedikit berkerut di dunia fana, saya melihat sisi dengan Zhou, dan berpikir betapa sombongnya minggu ini. Sekarang tampaknya minggu ini tidak begitu baik. Rumah Yun Xiang. Gulung. Di aula, suara es dan dingin yang ekstrim datang, dan beberapa pelayan para dewa dengan cepat pergi tanpa rasa takut. Saat ini, hanya Zhou Xian yang ada di aula. Zhou Xian saat ini, tidak ada kesopanan di Qin Yu, wajahnya jongkok dan matanya bahkan lebih guntur dan kilat berkedip. Qin Yu, pendeknya kurang dari 20.000 tahun, aku tidak menyangka reptil kecil ini bisa mencapai titik hari ini. Zhou Xian tangan di atas meja, urat biru kedua tangan kasar, 10 jari seperti pohon tua akar ditangkap di desktop. Aku benar-benar menyesalinya, aku tidak membunuhmu secara langsung. Hidung Zhou Xian menghembuskan 2 udara kasar. Peng! Pada 10 jari yang lebih kuat, meja yang terbuat dari dunia kuno para dewa akan berubah menjadi bubuk. Zhou Xian menyesal, di matanya Qin Yu, yang bahkan tidak mencapai alam surga, adalah seekor semut. Bahkan semut di alam para dewa jauh dari baik. Tapi Zhou Xian benar-benar tidak berharap. Kurang dari 20.000 tahun. Selama 20.000 tahun, ini adalah waktu yang sangat singkat bagi para penguasa dunia. Ini periode waktu yang singkat. Pada saat itu, orang fana yang meninggalkannya tumbuh menjadi pria besar di ranah para dewa. Pemilik kuil Xuandian dari Jin Hyun Jin San Timur, penguasa baru pemurnian. Status argumen tunggal jelas tidak lebih rendah dari pangerannya. Dan pada tingkat penyambutan, Master Pemurnian benar-benar disambut oleh semua kekuatan utama. Tidak peduli kekuatan partai itu, mereka tidak akan memusuhi Master Pemurnian. Ini bahkan tidak selama 20.000 tahun Zhou Xianxin membenci. Sekejap mata, orang kecil di dunia fana, telah menjadi Master penyempurnaan status para dewa. Qin Yu ini, kali ini harus kelelahan untuk bersaing denganku untuk sepupu, tetapi sepupu itu pasti milikku pada akhirnya, tidak peduli siapa, aku ingin mengambilnya. Mata Zhou Xian diangkat, dan kecoa di matanya melesat keluar dan merobek kekosongan. Ya Tuhan, aku sudah menunggu lama. Jiang Li, di mata banyak orang, adalah kesempatan untuk menjadi Raja Dewa. Qin Yu sangat nyaman akhir-akhir ini, dan banyak orang di kota salju Arktik telah menjalin hubungan persahabatan dengan Qin Yu. Di bawah cahaya-cahaya putih, di taman, Qin Yu berbaring di kursi dan menikmati kehangatan cahaya putih. Identitas Master Pemurnian sangat mudah digunakan. Jika aku bukan ahli pemurnian, penguasa kuil Xuan, mungkin berguna di Jinsan Timur, tetapi di kota kutub utara ini, siapa yang peduli denganmu? Dari meja di sebelah kursi, Qin Yu mengambil gelas anggur transparan yang lembut dan menyesap. Tetapi dengan identitas Master Pemurnian, saya tidak perlu mengambil inisiatif untuk menyerang. Orang-orang itu pada gilirannya mengambil inisiatif untuk berteman dengan saya. Kekuatan benar-benar sumber segalanya. Qin Yu merasa semakin penting dalam hatinya. Ahli pemurnian juga merupakan salah satu aspek kekuatan. Pada saat ini, Dewi yang cantik dan menawan memindahkan langkah lotus dan berjalan ke Qin Yu. Dia dengan hormat berkata dewasa, di luar Putri Jiang Yan, lihat. Jiang Yan Princess Qin Yu sekilas. Cepat-cepat tolong, silakan datang ke sini langsung.
Kata Qin Yu langsung, dia tidak suka menerima teman sejati di ruang tamu formal, jadi terlalu ketat. Ya, orang dewasa. Dewi cantik Dewi segera pergi ke Ordo, tetapi setelah beberapa saat Qin Yu melihat dua sosok yang dikenal, dan Jiang Yan sekarang datang dengan bunga perak. Qin Yu sekarang lebih menarik. Sekilas, saya bisa melihat kekuatan kuncup bunga perak, dewa tertinggi inilah kekuatan pot bunga perak. Jiang Yan ini tampaknya telah kembali ke alam para dewa untuk berlatih keras dan bahkan mencapai alam para dewa yang lebih rendah. Hati Qin Yu dalam kegelapan. Pada saat yang sama, Qin Yu berdiri dan tersenyum dan berkata, saudaraku, aku sudah lama tidak melihatmu. Jiang Yan semanis dunia iblis-iblis. Jiang Yan memandang Qin Yu dan hidungnya sedikit berkerut. Dia berkata, jangan datang kerana Qin Yu begitu lama, aku tidak datang untuk melihatku sekali. Sungguh. Aku tidak di sini, kata Qin Yu sambil tersenyum. Jiang Yan segera tertawa, haha, aku bercanda denganmu, hanya kakak Qin Yu, kau benar-benar luar biasa. Aku mendengar namamu, aku tidak percaya kau adalah Qin Yu dari dunia iblis peri. Saat menonton ketika saya tiba, saya benar-benar yakin. Jiang Yan mengambil indeks dan berkata, pemimpin baru kuil penguasa pemurnian, baru saja mengatakan kepada saya bahwa Anda sudah berada di ranah para dewa tertinggi. Hehe. Ini terlalu banyak untuk memukul orang. Serius memukul penampilan. Qin Yu tersenyum sedikit. Setiap kali saya melihat Lear, adik perempuan Lear, Qin Yu merasa sangat baik. Jahe ini adalah gadis yang lucu. Qin Yu Dianzu. Bunga perak Lao Lao tersenyum sedikit memberi hormat. Hei, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Qin Yu juga secara seremonial, dan berbicara dengan Lear begitu lama, Qin Yu juga tahu bahwa Yin Huan harus mengurus anak-anak dan saudari, dan Yin Huayu juga sangat menyukai mereka. Sudah lama tidak bertemu, hanya Qin Yu Dianzu, kemajuanmu, wanita tua itu melihatnya dengan matanya sendiri, sulit dipercaya. Yin Huayi menghela nafas. Meskipun kuncup bunga perak adalah dewa tertinggi, tetapi di kota salju kutub utara pada statusnya, bahkan tuan rumah tidak sebagus itu. Dan Qin Yu. Tidak hanya aula utama kuil Suan, tetapi juga master baru pemurnian. Status tunggal jauh lebih tinggi daripada kuncup bunga perak. Pada awal dunia iblis peri, orang kecil, sekarang statusnya lebih tinggi dari dirinya sendiri. Kuncup bunga perak harus menghela nafas, dunia telah banyak berubah. Tuan, Fobo tiba-tiba datang dari jauh. Fober, apakah ada sesuatu? Qin Yu tersenyum pada Fubo, dan Fubo memegang sebuah gulungan emas gelap. Kaisar Suci Kutub Utara telah mengirim undangan, dan juga berpartisipasi dalam undangan resmi. Saya sudah mengirim undangan, apakah perlu untuk secara resmi mulai merekrut, kata Jiang Yan di samping. Mata Qin Yu memancarkan secercah cahaya. Akhirnya, apakah Anda mulai? Qin Yu bergumam di dalam hatinya. Pada hari undangan pro, salju yang melayang di kota bersalju jarang terjadi, dan ada pelangi indah di kota bersalju, yang indah dan bergerak. Istana Kaisar Suci Arktik adalah tempat di mana kerabat direkrut, dan satu demi satu masuk satu demi satu. Untuk saat ini, Kaisar Suci Arktik telah menghabiskan banyak pikiran. Qin Yu memandang Kaisar Suci Arktik di kejauhan, dan ada penjaga 10 kali lebih banyak daripada di masa lalu, dan tidak bisa membantu selain di samping Fubo berkata sambil tersenyum. Kaisar Suci Arktik telah lama mengumumkan bahwa dia akan secara terbuka mengundang kerabat, tetapi hari pro undangan telah diseret hingga hari ini. Ini adalah perbuatan baik, tentu saja dia harus menghabiskan beberapa pemikiran, kata Fubo sambil tertawa. Qin Yu tersenyum ringan. Dengan Fubo, Qin Yu telah ke pinggiran terluar dari Kaisar Suci Arktik, tetapi di pinggiran terluar, ia dihentikan oleh penjaga. Qin Yu dewasa, pelayanmu tidak diizinkan masuk. Setelah penjaga melihat undangan Qin Yu, dia berkata kepada Qin Yu dengan hormat. Oh. Alis Qin Yu sedikit berkerut. Tuan, saya di luar. Fubo segera berkata, Qin Yu hanya mengangguk dan kemudian memasuki aula utama Kaisar Suci Kutub Utara. Aula utama cagar alam Arktik, atapnya seperti langit, dan 4 pilar hitam membuat seluruh aula khusyuk. Di aula, pelayan dewi yang cantik mengenakan bulu hijau muda berjalan seperti kupu-kupu, dan datang ke piring makanan. Meja panjang giok kecil ditempatkan di aula. Qin Yu dewasa, posisimu ada di sini, silakan ikut denganku. Ketika Qin Yu baru saja masuk, ada seorang dewi cantik yang berkata kepada Qin Yu, dan kemudian mengarahkan Qin Yu untuk langsung menuju suatu posisi. Meja panjang giok kecil yang diletakkan di aula sangat aneh. Qin Yuxiong. Qin Yu hanya duduk berlutut dan mendengar seseorang memanggilnya. Qin Yu berbalik dan melihatnya, Zhou Xian yang tersenyum padanya. Qin Yu telah datang lama, dan sudah ada banyak orang datang ke sini. Aku tidak menyangka Zhou Xianxi datang sepagi ini.
Qin Yu berkata sambil tersenyum, kata Qin Yu pada saat yang sama untuk melihat sekitarnya, seluruh aula datang, Qin Yu paling tahu. Di bagian atas aula utama, ada 13 posisi berdampingan. Di bawah, ada puluhan posisi, Qin Yu ada di posisi bawah. Qin Yu ada di sisi kiri Zhou Xian. Qin Yuxiong, kakak Duanmu di sebelah kanan, bisakah kau tahu? Zhou Xian tersenyum dan menunjuk ke orang di sebelahnya. Saudara Duanmu, apakah itu Duanmu Giok? Qin Yu memandang pria itu, Zhou Xian menunjukkan bahwa orang itu sangat cantik, dan rambut perak panjang yang dikenakan di bahunya membuatnya memiliki temperamen yang indah, terutama mata 2 bintang, ada beberapa jenis perasaan depresi. Duanmu Yu juga mendengar pembicaraan Qin Yu dan Zhou Xian, berbalik dan melihat senyum ramah Qin Yu. Saudara Qin Yu, di bagian bawah batu giok kayu, meskipun saya mendengar Qin Yuxiong datang ke kota salju dalam beberapa hari terakhir, tetapi tidak ada saatnya melihat, tolong maafkan saya. Ini aku untuk mengunjungi saudara Duanmu. Qin Yu juga berkata dengan rendah hati. Qin Yu harus mengakui bahwa Duanmu Jade, yang tampaknya soliter, sangat mengejutkan dan temperamental. Tetapi ketika giok kayu ini tersenyum, itu akan membuat hatimu hangat. Ini benar-benar orang yang sulit membuat orang merasa buruk. Qin Yu kagum. Duanmu Jade disebut sosok yang hampir sempurna, dan bahkan susu juga dikagumi, itu tidak masuk akal. Halo. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinga Qin Yu, dan Qin Yu, Zhou Xian, dan Duanmu Yu memandang sumber suaranya. Berbicara adalah pria muda tampan dengan rambut merah. Remaja tampan berambut merah ini, setelah menyapa ketiga pria Qin Yu, pergi ke lutut Qin Yu dan duduk. Qin Yuxiong, ini adalah bocah jenius legendaris dari para dewa Shen Tufan, dia tidak berlatih untuk waktu yang lama, tetapi itu sudah dewa tertinggi. Hanya dia, terlalu pemalu. Hari ini bisa menyapa kita sangat sulit untuk mendapatkannya, Duanmu Yu berkata sambil tersenyum, mata sedih saat itu, tetapi dengan senyum ramah, lihat Shen Tufan. Qin Yu memandang Shen Tufan di sebelahnya. Di bawah tatapan beberapa orang, wajah Shen Tufan tiba-tiba merah dan merah. Tentu saja, ada yang pemalu. Qin Yu tidak bisa menahan senyum di wajahnya, dan juga menyapa, saudara Shen Tu, di Qin Yu. Shen Tufan memerah, dan sedikit mengangguk pada Qin Yu di bawah Shen Tufan. Setelah itu, Shen Tufan tidak akan mengatakan apa-apa lagi, dan melihat ke bawah ke meja panjang batu giok kecil di depan anggur dan makanan. Haha, saudara Duanmu, Zhou Xianxiong, Qin Yuxiong, dan saudara Shen Tuxiao, saya tidak berharap bahwa Anda telah tiba. Saya yang terakhir. Tawa nyaring terdengar. Pria muda dengan tubuh yang kuat dan penampilan yang tampan datang. Queen Brother, Zhou Xian pertama-tama tersenyum dan berkata. Orang yang akan datang adalah Queen Kue dari Kuil Kui Hou, salah satu dari 3 aula di kota salju Arktik. Tampaknya adalah seorang pemuda, tetapi tahun-tahun kultivasinya sangat panjang. 6 miliar dolar sebelum dia adalah para dewa tertinggi. Terlalu sulit bagi dewa tertinggi untuk pergi ke Raja Allah. Selama ini, dia masih dewa tertinggi. Qin Yu juga menyapa Queen Hou. Pada awalnya, Qin Yu baru saja tiba di Snow City. Kali ini, Queen Hou telah melihat Qin Yu. Untuk waktu yang singkat, Qin Yu merasa bahwa Queen Hou masih sangat seseorang yang jujur. Mereka harus dilibatkan dalam merekrut. Qin Yu memandang sekelompok orang lain di barisan yang sama, dan berkata sambil tersenyum. Queen Hou mengangguk dan berkata ya, mereka adalah orang-orang yang telah berkumpul di kota salju Arktik untuk berpartisipasi dalam perekrutan banyak orang. Hanya banyak orang yang berpikir bahwa mereka tidak memiliki harapan dan sudah pergi. Sisanya berpikir bahwa mereka memiliki harapan, atau saya memiliki orang yang beruntung di hati saya. Hei, ini adil dan adil, mereka masih beruntung, itu mimpi, kata Zhou Xian sambil tersenyum dingin. Sekelompok orang lain di barisan yang sama dengan Qin Yu tampaknya telah mendengar percakapan beberapa orang di Qin Yu. Beberapa orang tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, tetapi orang-orang ini menahan diri. Setiap orang memiliki hak untuk mengejar impian mereka. Bahkan jika mereka gagal, setidaknya mereka telah mencobanya, dan mereka tidak akan menyesalinya, kata Duanmu Yu sambil tersenyum. Kalimat ini membuat grup terlihat sedikit lebih baik. Zhou Xian hanya mendengus. Tiba-tiba, Kaisar Suci turun, sebuah suara keras terdengar melalui seluruh aula, dan semua orang seperti Qin Yu tiba-tiba berdiri. Qin Yu juga dengan hati-hati melihat pintu masuk aula. Kaisar Suci Arktik, Jiang Fan, dan istrinya, Yu Yurou, datang bergandengan tangan, dan di samping mereka ada jubah merah dan indah yang berdiri. Liar, mata Qin Yu tidak bisa membantu tetapi bersinar. Ketika Jiang Li memasuki aula, dia melihat sekeliling dan memandang Qin Yu, Zhou Xian, Duanmu Yu, dan Shen Tufan selama beberapa saat, dan kemudian berhenti dengan ayahnya.
Di belakang Kaisar Suci Arktik dan Jiang Li adalah paman dan pemuda tampan. Pria muda itu berjalan berdampingan dengan Paman Su, itu harus menjadi raja ketiga dari kota salju Arktik. Raja Dewa Tianxin, Jingxing. Qin Yu menilai identitasnya. Di atas aula suci Kaisar Arktik, ada deretan 13 meja panjang batu giok kecil. Kaisar Suci Arktik dan suster duduk di tengah-tengah, dan Li Er juga duduk bersama Paman Su, dan Jiangxing di sisi lain. Saat ini, hanya ada 3 kursi, dan 10 posisi kosong. 10 kursi apakah itu? Qin Yu tidak bisa membantu tetapi terkejut. Tampaknya kali ini, 7 kaisar lainnya, serta Gunung Iblis Darah Pulau Dua Domain, Laut Surau akan datang, bisik Queen Hou. Hati Qin Yu diragukan. 3 kekuatan, seperti Silohai, milik kekuatan yang berpengaruh. Dan kekuatan 8 kekuatan suci harus dianggap bermusuhan. Apakah kamu datang hari ini? Kaisar Barat Daya Danau Bibo adalah suara lain. Qin Yu dan orang lain masih berdiri, hanya untuk melihat seorang wanita cantik dengan senyum yang harmonis, melayang ke aula, di belakangnya ada 2 pria dan 1 wanita. Wanita cantik ini, yang paling menarik, memiliki rambut panjang dengan warna biru-biru. Rambut biru panjangnya membuat wanita cantik ini memiliki daya tarik yang luar biasa. Kaisar Barat Daya ternyata seorang wanita. Qin Yu sedikit terkejut. Kaisar Barat Laut tersenyum sedikit pada kutub suci jahe Jiang Fan dan kemudian duduk di sebelah Jiang Yan. 2 orang muda di belakangnya juga duduk di belakang lutut mereka. Mirror Light City Antartika Kaisar Suci ke. Seorang lelaki setengah baya yang halus dalam kaisar putih yang mewah melangkah ke aula, diikuti oleh 2 orang muda. Flame Mountain sangat suci bagi kota suci di barat laut Lei Gongcheng. Satu demi satu, Kaisar Suci memasuki aula satu demi satu, seolah-olah diskusi itu baik. Qin Yu dan yang lainnya di aula berdiri menunggu. Kaisar Ekstrim Hyunjin Sandong akan datang. Dengan suara ini, 8 Kaisar Suci akhirnya tiba. Ketika Kaisar Kutub Timur memasuki aula utama, ia segera melihat Qin Yu, dan Huang Yuyu juga tersenyum pada Qin Yu. Qin Yu hanya bisa balas tersenyum. Setelah tubuh Huang Fu, itu adalah 2 gadis, Huang Pu Jing dan Huang Yuling. 8 Kaisar Suci hadir, dan semua orang di seluruh aula berbisik. 8 Kaisar besar semuanya hadir. Masih ada 3 posisi. Aku benar-benar tidak berharap bahwa kali ini 3 pihak lainnya datang. Zhou Xian menghela nafas dengan suara rendah. Qin Yu juga sedikit mengangguk. Duan Muyu berbisik pelan sejak Tianzun bahagia menjadi Tianzun ketiga, pasukan Ascendan sepenuhnya dikonsolidasikan. Dalam 6 triliun tahun terakhir, 8 tempat suci kami telah berperang dengan Silohai, Suek-Suesan, dan Du Yudao. Itu tidak akan mencapai titik di mana Anda mati dan mati. Orang-orang di bawah ini membunuh. Adapun para dewa, mereka sangat ramah satu sama lain. Qin Yu mendengarkan dan mengerti. Pembunuhan-pembunuhan berikut ini sangat sengit, dan para dewa yang berdiri di puncak masih saling bersahabat. Hanya saja aku sangat menantikan, siapa wakil dari sisi Silohai ini. Mata Duan Muyu memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Perwakilan Silohai. Hati Qin Yu sedikit bingung. Siapa wakil Silohai, dan apa yang dinanti-nantikan Duan Muyu? Bocah pemalu yang telah lama terdiam, Shen Tufan juga sulit untuk mengatakan saya juga menantikannya. Saya sangat berharap bahwa Raja Dewa Sura dapat datang sendiri. Raja Sura, Raja Dewa pertama yang dikenali oleh para dewa. Zhou Xian juga berbisik, matanya berkedip. Ketika Qin Yu mendengar kata-kata Zhou Xian, dia merasa kaget. Raja Dewa pertama yang diakui. Qin Yu juga mendengar bahwa pemimpin Laut Surau, Raja Sura sangat kuat, tetapi sekarang dikatakan oleh Zhou Xian sebagai Raja Dewa pertama yang diakui. Raja Sura, apakah ini benar-benar sangat kuat, kata Qin Yu dalam hati. Namun, melihat mata Duan Muyu, Zhou Xian dan Shen Tufan, hati Qin Yu sudah memiliki jawaban. Pulau Domain Ganda mengambang di Raja Surga. Qin Yu segera mengalihkan pandangannya ke pintu masuk aula utama, dan perwakilan dari 2 pulau domain di 3 pasukan pendakian utama datang. Raja halus dari para dewa adalah wanita berambut panjang yang sangat indah dalam jubah putih. Raja halus dari para dewa masuk. Di belakangnya, 2 pelayan cantik mengikuti. Raja Iblis Darah Gunung Iblis Darah akan datang. Segera setelah ini dikatakan, suara bisikan seluruh aula tiba-tiba menghilang, dan semua orang melihat pintu masuk ke aula utama. Hati Qin Yu juga mengejutkan. Raja Iblis Darah, Raja Dewa yang terkenal karena membunuh, dikenal oleh semua dewa. Qin Yu terkejut melihat orang-orang memasuki aula.
Seorang wanita jubah merah yang tampak glamor berjalan ke aula dengan tenang, di belakang wanita jubah merah menggoda, dengan dua pria muda yang tampan. Bibir Raja Iblis Darah Merah, dengan temperamen seksi, dan mata menyapu semua orang di aula, dan sudut mulutnya naik dengan senyum. Raja Iblis Darah juga seorang wanita. Qin Yu sedikit terkejut. Raja Shuro seharusnya sudah tiba, kata Duan Muyu lembut. Qin Yu juga bertemu dan terus melihat pintu masuk ke aula utama. Apakah Raja Suci para dewa yang legendaris, pemimpin Surao, dan Raja Suci Shuro? Surah Haisuoluo Senwang. Seluruh aula tiba-tiba terasa sunyi, dan bahkan semua dewa di puncak sunyi. Bahkan suara nafasnya benar-benar hilang. Saya melihat seorang pria muda berjubah putih mengenakan senyum dan berjalan masuk. Jika hanya ada satu hal, itu adalah rambut merah panjang yang disatukan. Ini adalah Raja Surah. Qin Yu kagum. Setelah pria muda yang anggun berjubah putih melangkah ke aula, ia mengikuti dua pria, satu wanita dan dua wanita muda, keduanya adalah jubah emas. Setelah pemuda itu masuk, matanya menyapu, lalu mengunci Qin Yu dan tersenyum pada Qin Yu. Biaya. Hati Qin Yu tiba-tiba pecah, dan kemudian ada ledakan ekstasi. Terima kasih Kak.